Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Siap selaku dosen pengampu mata kuliah perancangan Sri Perikanan. Pada video ya, kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tentang neraca massa, di mana video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas rancangan unit dari yang Bapak Siap berikan. Oke, untuk materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang neraca massa sendiri. Oke, neraca massa itu merupakan perhitungan pada semua alur yang masuk dan keluar atau yang diakumulasikan dalam proses. Dan hukum konveksi massa merupakan prinsip yang diterapkan pada penyusunan neraca massa ini. Pada neraca massa terdapat dua proses yang sering kita temui, yaitu yang pertama proses batch dan yang kedua yaitu proses kontinu. Di mana pada proses batch ini pemasukan reaktan dan mengeluarkan hasil yang dilakukan sekali-kali dalam selang waktu tertentu. Jadi proses batch ini hanya dilakukan ketika sudah menghasilkan sisa-sisa dari pengolahan sebelumnya, dan ketika proses tersebut dimulai, pada proses batch itu akan dimulai proses dari awal kembali itu. Sedangkan untuk proses kontinu itu di mana industri memproduksi barang secara berkesinambungan. Artinya barang secara berkelanjutan, yaitu produk akan terus berjalan dari bahan baku sampai produk tersebut jadi. Itulah terdapat perbedaan pada saat proses yang berlangsung, di mana batch hanya berlangsung dalam sekali tahap, sedangkan kontinu ini tahapnya berkelanjutan seperti itu. Nah, untuk prinsip dari neraca massa sendiri yaitu neraca massa ini menerapkan hukum kekalahan massa terhadap suatu proses, di mana massa jumlahnya itu tetap dan tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan pada jumlah massa tersebut. Jumlah massa yang digunakan itu tetap tidak dapat berubah. Dan yang kedua, rumus yang digunakan biasanya pada neraca massa seperti berikut, yaitu S sama dengan M kali C per 2, di mana E itu merupakan jumlah energi yang timbul, sedangkan M merupakan jumlah massa yang hilang atau massa yang sudah digunakan. C yaitu kecepatan cahaya, di mana menggunakan 3 kali 1010 cm. Gitu. Next, untuk penyusunan dan penyelesaian neraca massa. Yang pertama, masuk ke dalam sistem, yaitu bahan yang masuk ke dalam sistem, kemudian keluar dari sistem dan ditambahkan yang digunakan sistem, kemudian yang terkonsumsi oleh sistem yaitu sama dengan yang terakumulasi dari sistem. Jadi di mana pada saat penyusunan ini massa yang masuk itu akan sama dengan massa yang keluar. Kemudian yaitu satuan di setiap arus adalah satuan massa atau mol. Satuan di setiap kota atau suku di atas harus sama semua. Dalam menyusun neraca massa perlu disebutkan apa yang dineracakan dan di mana neraca tersebut disusun. Maksudnya di mana neraca ini disusun yaitu pada proses apa perhitungan neraca itu akan dilakukan. Seperti itu. Karena pada setiap proses terdapat neraca massanya sendiri dan juga memiliki perhitungan yang beda pada neraca massa di setiap proses tersebut. Next, kemudian itu ada neraca massa. Neraca massa ini biasanya digunakan dalam tiga hal yang tertera pada PowerPoint, yaitu apa? Neraca massa total atau campuran, kemudian neraca massa komponen tertentu, yang ketiga neraca massa unsur atau elemen tertentu. Untuk yang pertama yaitu neraca massa total. Neraca massa total atau neraca massa overall ini, di mana semua komponen input dan output dihitung dengan memandang proses awal sampai akhir dari sebuah unit gitu. Jadi pada neraca massa total ini semua akan dihitung dari proses awal bahan yang masih belum jadi sampai produk tersebut sudah dihasilkan. Perhitungannya itu yaitu disebut dengan neraca massa total, di mana rumus yang terdapat pada neraca massa total itu adalah A plus B plus C sama dengan E plus F plus G. Dan kedua jumlah ini harus sama. Apabila dari setiap sisi memiliki jumlah yang berbeda, artinya masa yang masuk tidak sama dengan masa yang keluar, berarti perhitungan neraca massa tersebut salah dan terdapat sebuah komponen yang bisa saja dilupakan pada saat perhitungan atau emang salah menghitungnya. Kemudian neraca massa komponen tertentu. Pada neraca massa komponen tertentu ini semua komponen input dan output
diperhitungkan pada setiap peralatan industri kimia yang digunakan. Jadi neraca massa pada komponen mutu ini lebih melakukan perhitungan terhadap sebuah alat atau komponen yang digunakan pada saat proses pengolahan di sebuah industri. Jadi untuk neraca massa komponen ini lebih fokus kepada alat-alat yang berperan pada saat proses produksi tersebut. Gitu. Dan rumusnya juga sama, yaitu A plus B plus C sama dengan E plus F plus G. Dan kemudian neraca massa unsur atau elemen tertentu. Pada neraca massa unsur atau elemen tertentu itu menghitung jumlah bahan yang kita gunakan ataupun jumlah material itu termasuk dalam segala unsur. Jadi untuk di neraca massa unsur atau elemen tertentu ini jumlah unsur yang masuk harus sama dengan jumlah unsur yang keluar. Seperti itu. Pada dasarnya neraca massa itu memiliki prinsip di mana jumlah yang masuk, jumlah bahan yang masuk itu harus sama dengan jumlah bahan yang keluar. Seperti itu. Oke, berikutnya itu adalah bagaimana cara kita untuk menyelesaikan neraca massa. Langkah yang pertama yaitu kita harus membuat diagram alir proses dan melengkapi data-data pada diagram alir proses tersebut. Data-data yang digunakan bisa merupakan data kualitatif atau kuantitatif dan kondisi arus masuk dan keluar pada sistem tersebut. Oke, untuk langkah berikutnya itu tandai variabel aliran yang tidak diketahui pada diagram alir. Karena untuk menandai ini kita nanti dapat mengetahui apabila kita sudah melakukan perhitungan. Karena pada sebuah variabel yang tidak dapat diketahui, kita harus mencari tahu terlebih dahulu variabel tersebut itu apa dan berperan sebagai apa. Karena pada neraca massa itu semua harus dihitung agar hasilnya sama pada saat proses masuk dan proses keluar. Oke, dan kemudian itu menentukan basis perhitungan. Pada saat menentukan basis perhitungan di neraca massa, kita harus memilih suatu laju alur proses sebagai basis perhitungan. Basis perhitungan dapat diambil berdasarkan banyak bahan yang masuk atau berdasarkan bahan yang keluar pada sistem produksi tersebut. Dan untuk langkah berikutnya yaitu langkah keempat, konversikan laju alir volumetrik menjadi laju alir massa atau molar. Karena pada saat membaca massa kita tidak ketahui apa yang kita hitung dan kita juga harus bisa mengonversikan. Karena pada saat perhitungan neraca massa, jika terdapat proses kimia atau reaksi, perhitungan menggunakan satuan molar, sedangkan proses fisik dapat menggunakan satuan massa atau molar. Gitu. Karena pada saat kita melakukan sebuah proses pengolahan itu tidak semua pengolahan menggunakan proses kimia atau reaksi dan tidak semua pengolahan juga memiliki proses fisik dan juga ada beberapa pengolahan yang memiliki dua proses ini berbarengan, yaitu ada proses reaksi sendiri yang juga ada proses fisik. Jadi kita harus bisa mengkonversi kedua proses tersebut untuk mendapatkan sebuah satuan yang sama agar lebih mudah untuk dihitung. Dan untuk langkah yang berikutnya adalah susunlah persamaan neraca massa. Dalam menyusun neraca massa, perlu disebutkan apa yang diracakan dan di mana neraca itu disusun. Nah, kemudian persamaan neraca dapat disusun untuk sebuah unit saja, atau multi unit, atau secara keseluruhan. Oke, itu, itu langkah yang terakhir yaitu adalah kita menyelesaikan persamaan neraca massa yang sudah kita bentuk dari tahap pertama sampai tahap kelima. Oke, untuk penentuan basis perhitungan sendiri, kita dapat melakukan penentuan dengan dua cara. Pertama, basis perhitungan dapat dinyatakan dalam satuan berat atau satuan mol. Jika terjadi proses kimia dalam sistem yang ditinjau, lebih mudah bila basis perhitungan menggunakan suatu mol. Jadi, apabila suatu proses memiliki sebuah proses yang dimana pada saat proses tersebut terdapat di mana pengolahan tersebut melakukan dengan proses kimia atau terdapat reaksi di sana, lebih baik kita memilih basis perhitungan dengan mengkonversinya menjadi satuan mol karena itu akan lebih mudah karena mol ini biasanya digunakan pada penentuan basis perhitungan yang terdapat sistem proses kimia. Kemudian jika terjadi proses fisik, basis perhitungan dapat menggunakan satuan berat atau satuan mol. Gitu. Jadi pada saat penentuan basis perhitungan ini, kita harus melihat proses apa yang terjadi pada sebuah pengolahan tersebut. Jika prosesnya kimia, kita lebih banyak menggunakan mol, sedangkan pada saat proses fisik kita menggunakan satuan berat dan juga bisa menggunakan satuan mol. Gitu. Next, yes. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.